Alhamdulillah ya. Silakan panitia slide selanjutnya. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini saya menyampaikan mengapa alasan saya mengambil pembahasan tentang PAIKEM. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa pembelajaran di sekolah untuk bertujuan mendapatkan atau mewujudkan pendidikan yang bermutu dan unggul. Nah, di situ kita ingin sistem pendidikan kita ini menjadi lebih baik. Nah, lebih baik dan siswa mencapai kompetensi yang sesuai diharapkan. Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai guru dituntut untuk menjadi guru yang profesional. Nah, guru yang profesional itu seperti pada dasarnya bertugas untuk mengajar, tapi sebenarnya kita harus bisa memberi pembelajaran. Nah, itu tadi. Kemudian sedangkan penilaian bukan hanya dilakukan secara waktu tertentu, tapi penilaian diganti dengan evaluasi terus-menerus atau perbaikan terus-menerus. Jadi tidak hanya untuk sesaat saja, tapi penilaian, perbaikan. Jadi secara kontinu, secara berkelanjutan. Dari hal tersebut kan kita bisa melihat bahwa bukan hanya kita hanya menyampaikan tugas sebagai seorang guru, tidak, di sini kita memberikan pendidikan dalam hal pembelajaran yang lebih bermutu dan berkualitas. Nah, jadi setidaknya dengan hal itu, pembelajaran yang kita berikan ini adalah pembelajaran yang baik. Nah, jadi siswa bisa menerimanya dengan baik juga. Nah, namun seiring berjalan waktu, zaman sekarang ini banyaknya teknologi atau media sosial, dari HP, mungkin bisa dari laptop atau dari fasilitas yang lain. Nah, maka kadang pandangan siswa terhadap belajar itu mulai berubah. Yang mana pandangan siswa itu harus menganggap bahwa pembelajaran itu proses individual. Jadi belajar dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan. Kemudian adanya proses sosial dengan bekerja sama dengan teman sekolah dan guru serta lingkungan sekitarnya. Kemudian menganggap bahwa belajar ini adalah belajar yang menyenangkan. Nah, kemudian belajar itu tidak akan pernah berhenti secara terus-menerus, dan bagaimana caranya belajar itu membangun makna. Jadi istilahnya kita pembelajaran itu bagi siswa itu sangat penting. Nah, jadi namun seiring waktu banyak pengaruh di lingkungan sana seperti pengaruh HP dan perkembangannya media sosial, kejenuhan belajar. Nah, siswa kadang menjadi pasif. Jadi seakan-akan mereka menganggap bahwa belajar itu membosankan, jenuh, dan apalagi kalau mereka sudah kecanduan, istilahnya sudah kecanduan dengan gadget atau dengan HP. Nah, jadi mungkin konsentrasi mereka pada saat di kelas hanya memikirkan tentang gadget atau memikirkan tentang game. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu perlu adanya suatu pendekatan pembelajaran yang mampu memusatkan konsentrasi siswa. Nah, itu salah satunya dengan strategi pembelajaran berupa PAIKEM di sini. Nah, jadi di sini PAIKEM merupakan suatu pendekatan. Nah, strategi pembelajaran berupa pendekatan yang mana pembelajaran tersebut bertujuan untuk pembelajaran itu mengaktifkan siswa. Nah, kepanjangan dari PAIKEM adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi dengan
sebutan Paikram saja kita sudah memberikan kesegaran. Nah, bagaimana pembelajaran itu supaya aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan hal tersebut diharapkan pembelajaran di kelas itu memiliki hal yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mungkin tentang pembelajaran aktif terlebih dahulu. Nah, pembelajaran aktif ini adalah sesuatu yang tidak monoton atau tidak semu. Nah, di sini pembelajaran aktif memerlukan keaktifan siswa. Nah, keaktifan semua siswa dan guru. Nah, secara fisik, mental, emosional, bahkan moral dan spiritual. Nah, di sini aktif di segala aspek. Nah, seperti itu. Jadi, dikatakan aktif berarti tidak ada siswa yang dikatakan pasif. Nah, jadi harus semuanya aktif. Nah, oleh karena itu guru harus menciptakan suasana yang sedemikian rupa sehingga siswa bisa aktif bertanya, membangun gagasan, dan melakukan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung. Nah, di sini khusus terhadap pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung. Nah, jadi dengan adanya pengalaman langsung menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna. Nah, kemudian di sini belajar pada pembelajaran aktif ini merupakan proses aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri dan didorong untuk bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Nah, di sini diharapkan siswa itu memiliki kesadaran bahwa mereka memang perlu aktif belajar di kelas. Nah, perlu untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, jadi tidak adanya siswa yang pasif di sini. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran aktif diharapkan juga bisa membuat pembelajaran lebih bermakna. Ya, silakan lanjut. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran inovatif. Nah, di sini pembelajaran yang berorientasi pada strategi, metode, atau upaya meningkatkan semua kemampuan positif dalam proses pengembangan potensi atau kemampuan siswa berupa hal baru. Nah, jadi inovatif adalah sesuatu hal baru. Nah, sesuatu hal baru yang ditemukan, nah, atau yang dilakukan. Nah, dari mana di sini siswa itu yang menemukan bagaimana hal baru itu sebagai solusi dari permasalahan atau dari kondisi belajar. Nah, jadi di sini memang guru memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuannya. Nah, untuk lebih berpikir kritis. Dengan adanya berpikir kritis, jadi mereka bisa menemukan inovasi-inovasi. Nah, jadi dengan adanya misalkan pembelajaran yang langsung memecahkan masalah yang sedang dihadapi di kelas. Nah, jadi berdasarkan kondisi tersebut atau berdasarkan masalah yang ada di lingkungan sekitar yang dikaitkan dengan materi pembelajaran, maka diharapkan siswa bisa menemukan inovasi-inovasi sebagai solusinya, seperti itu. Nah, jadi pembelajaran inovatif dapat menyeimbangkan fungsi otak kiri dan otak kanan. Nah, di sini imajinasi siswa itu digali. Nah, digali dengan sesuai dengan pemikirannya sebagai solusi dari masalah yang dimunculkan di kelas, seperti itu. Nah, di sini diharapkan untuk membentuk pembelajaran yang inovasi, kita harus bisa mengintegrasikan dengan media dan alat bantu belajar. Nah, kalau bisa berbasis teknologi supaya lebih real dan lebih nyata inovasi yang bisa dilakukan, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya inovasi-inovasi yang dibuat oleh siswa itu akan membangun rasa percaya diri siswa untuk menjadi lebih baik lagi atau lebih mengembangkan lagi kemampuannya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kemudian selanjutnya pembelajaran kreatif. Nah, pembelajaran kreatif di sini
kegiatan belajar mengajar yang membangun pengetahuan dan mengembangkan kemampuan siswa dengan menggunakan proses kreatif. Nah, proses kreatif itu adalah pembelajaran yang menggunakan metode kreatif. Nah, apa itu metode kreatif? Metode kreatif itu metode yang menekankan pada proses pembuatan suatu karya yang baru dan bermanfaat dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, inovasi dan kreatif ini berhubungan. Jadi dengan adanya inovasi pasti bisa dikatakan kreatif. Nah, jadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, jadi di sini siswa dikatakan kreatif jika dapat menggunakan imajinasi dan pemikiran kritisnya, yaitu berupa menciptakan ide baru yang bermakna dan menemukan solusi dari berbagai masalah yang ditemukan. Nah, jadi tidak ada salahnya kita sesuai dengan Ibu dokter tadi menjelaskan tentang PBE ekopedagogi. Nah, di situ bisa dikaitkan berupa model-model pembelajaran yang lebih bagus. Jadi tentang ekopedagogi. Jadi berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kreatif siswa dengan menemukan solusi dari berbagai masalah yang ditemukan, khususnya masalah yang ada di lingkungan sekitar seperti itu. Nah, jadi kemudian memang banyak metode atau model pembelajaran yang bisa dipakai seperti experiential learning atau storytelling atau storybook atau case study. Nah, seperti Ibu tadi studi kasus. Jadi bagaimana caranya istilahnya siswa menemukan solusi-solusi dari kasus-kasus yang muncul. Kemudian mereka bagaimana menemukan solusi jika mereka mendapatkan peran mungkin sebagai pemimpin atau pemerhati lingkungan misalkan atau sebagai pengawas seperti itu. Nah, jadi dikatakan bisa metode-metode yang berkaitan dengan peningkatan kreatif siswa seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kemudian pembelajaran efektif. Nah, pembelajaran efektif ini dikatakan artinya pembelajaran yang berhasil guna. Jadi, jika mencapai sasaran atau minimal mencapai kompetensi dasar. Nah, pembelajaran efektif ini pasti disesuaikan dengan kompetensi dasar siswa yang ingin dicapai. Nah, jadi dengan adanya tadi pembelajaran sebelumnya nanti kita bisa mendapatkan keefektifan dalam pembelajaran. Nah, siswa banyak mendapatkan pengalaman dan hal baru. Nah, guru pun diharapkan memperoleh pengalaman baru sebagai hasil interaksi dua arah dengan siswanya. Nah, jadi jika kompetensi dasar siswa tercapai, maka pembelajaran itu bisa dikatakan efektif. Nah, jadi cara yang dilakukan guru dalam menerapkan metode pembelajaran efektif bisa mungkin pertama kali melihat kondisi kelas, melihat keadaan peserta didik, dan menyesuaikan metode dengan materi pembelajarannya. Itu hal yang penting. Jadi kita memakai metode menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir pembelajaran menyenangkan. Nah, dari sebelumnya tadi tidak lengkap adanya apabila terlalu monoton, terlalu membosankan atau terlalu menekan. Nah, seperti itu. Maka perlu pembelajaran itu joyful atau menyenangkan. Nah, jadi pembelajaran yang sangat dinikmati siswa, pembelajaran yang nyaman, tidak ada paksaan, tidak ada beban. Nah, jadi siswa itu tertarik dengan kemauan mereka sendiri. Nah, tidak ada paksaan. Jadi pembelajaran itu mereka anggap sangat menyenangkan. Nah, sangat menyenangkan. Kemudian dengan adanya pembelajaran menyenangkan, minat belajar siswa itu akan bangkit dan termotivasi lagi seperti itu. Mereka pastinya akan terlibat penuh di dalam kelas untuk lebih semangat belajar dan lebih serius atau berkonsentrasi dalam belajar seperti itu. Jadi di sini mereka
diharapkan inner motivation mereka keluar, artinya mereka memiliki rasa ingin tahu tentang pembelajaran yang mereka pelajari. Nah, jadi mereka rasa ingin tahu meningkat, nah maka mereka akan berusaha mencari pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Nah, karena tadi rasa ingin tahunya lebih atau lebih tinggi. Nah, karena tadi pembelajarannya menyenangkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bagaimana prinsip PAIKEM. Nah, di sini prinsip PAIKEM yang pertama yaitu berpusat pada siswa, belajar yang menyenangkan, pembelajaran itu secara bertahap dan terus-menerus, pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah, dan memakai multi strategi dan multimedia. Nah, diharapkan di sini kita itu hanya memfasilitasi. Jadi semua siswa harus aktif dalam melakukan pembelajaran tersebut. Nah, jadi diusahakan dengan itu diharapkan belajar itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, jadi kemudian dilakukan secara terus-menerus, jadi bertahap, secara terus-menerus dan bertahap. Jadi tidak secara langsung, tidak maksudnya tidak pada waktu itu saja, tapi berkelanjutan. Kemudian karena tadi kita membantu siswa untuk menemukan kemampuan berpikir kritis, maka harus dihadapkan pada situasi pemecahan masalahnya seperti apa yang ada di lingkungan sekitar. Boleh saja mungkin dikaitkan dengan pembelajaran bisa. Nah, di sini yang terpenting kita memakai multi strategi atau strategi pembelajaran yang lain dan memakai multimedia. Nah, media-media yang audio visual, bisa media yang lebih bisa mendukung dari pembelajaran PAIKEM ini. Ya, lanjut. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tentang tujuan PAIKEM. Nah, tujuan PAIKEM memang secara tidak langsung untuk menyiapkan peserta didik untuk lebih siap menghadapi pembelajaran abad 21 yang lebih menantang. Nah, maka di sini tujuan PAIKEM adalah untuk mewujudkan siswa yang berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Nah, jadi dengan adanya penerapan PAIKEM diharapkan siswa memiliki pikiran yang lebih berkembang. Nah, mereka bisa mengembangkan pikirannya lebih, bisa menemukan solusi-solusi yang tepat dari apa yang ada di pelajari dan apa yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dengan adanya kita melatih siswa dengan pembelajaran PAIKEM. Nah, diharapkan berpikir kritis siswa dan berpikir kreatif itu bisa meningkat seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada karakteristik atau ciri penerapan PAIKEM. Nah, di sini bagaimana penerapannya di kelas. Nah, jadi ada 4 indikator yang bisa dilakukan. Pertama, mengalami, kedua, komunikasi, ketiga, interaksi, dan keempat, refleksi. Nah, jadi ada penjabarannya. Yang pertama tentang aspek mengalami. Silakan bisa dilanjutkan. Nah, pertama aspek mengalami. Nah, jadi di kelas itu kita supaya dikatakan PAIKEM, pertama harus ada melakukan pengamatan. Nah, jadi ada tindakan yang dilakukan di kelas. Jadi itu adalah salah satu indikator dari pembelajaran PAIKEM tadi, pendekatan PAIKEM. Nah, jadi melakukan pengamatan, melakukan percobaan, melakukan penyelidikan, melakukan wawancara. Siswa belajar banyak melalui berbuat atau bertindak. Nah, habis itu kemudian pengalaman langsung mengaktifkan banyak indera. Nah, jadi semua siswa itu memiliki pengalaman yang lebih bermakna, nah lebih memiliki pengalaman yang sangat berarti seperti itu. Jadi mereka mengalaminya sendiri di kelas. Nah, seperti itu. Lanjut. Kemudian selanjutnya aspek komunikasi. Nah, di sini diharapkan supaya dikatakan kita
pembelajaran PAIKEM atau pendekatan dengan PAIKEM, maka diharapkan di dalam pembelajaran tersebut siswa bisa mengemukakan pendapat. Nah, mengemukakan pendapat dengan bebas, aktif. Kemudian presentasi laporan, mereka bisa presentasi laporan di depan dengan tadi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas. Nah, kemudian memajangkan hasil kerja. Nah, kemudian mengungkapkan gagasan atau ide-ide mereka yang muncul mungkin dari pengamatan-pengamatan yang telah dilakukan. Jadi harus ada aspek komunikasi yang terjadi ketika pembelajaran di kelas. Nah, jadi itu adalah salah satu indikator dikatakan pembelajaran atau pembelajaran dengan pendekatan PAIKEM seperti itu. Kemudian selanjutnya aspek interaksi. Nah, aspek interaksi di dalam kelas diharapkan atau di dalam pembelajaran diharapkan adanya diskusi. Nah, adanya diskusi, tanya jawab. Nah, dan tanya jawab berupa lempar pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan dari A ke B atau dari guru ke siswa harus ada agar kualitas hasil belajar itu meningkat. Nah, jadi bisa melakukan sesi penilaian yang secara terus-menerus dari kegiatan diskusi, tanya jawab atau lempar pertanyaan seperti itu. Nah, jadi diharapkan seperti itu harus adanya interaksi di dalam pembelajaran. Ya, lanjut. Kemudian selanjutnya adalah aspek refleksi. Nah, kegiatan refleksi artinya adalah kegiatan memikirkan kembali. Nah, mereka memikirkan kembali apa yang mereka sudah perbuat, kemudian apa yang mereka pikirkan. Nah, jadi setelah kegiatan sudah berlangsung, nah mungkin mereka merefleksi tentang kelebihan, kekurangan, atau mungkin ada kritik dan saran dari teman-teman yang lain atau dari guru atau dari dirinya sendiri untuk menyampaikan bagaimana refleksi dari hasil pembelajaran yang berlangsung. Nah, seperti itu. Jadi itu diharapkan bisa membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan lebih mengerti itu. Nah, bagaimana kemauan dari siswa itu sendiri dengan adanya refleksi dan kan kita membangun kedekatan kepada siswa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini dari penjabaran dari awal tadi, nah di sini dijelaskan bahwa memang PAIKEM itu penting. Nah, jadi di sini ada penjelasannya mengapa PAIKEM itu penting. Nah, dengan PAIKEM pertama sangat memungkinkan guru dan siswa sama-sama aktif. Nah, guru secara aktif mampu mengerahkan segenap kemampuannya untuk merancang pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna, sehingga siswa dapat secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, jadi diharapkan suasana kelas yang menjemukan atau membosankan, mungkin rasa takut, siswa memiliki rasa takut ketika belajar itu bisa hilang dengan adanya pembelajaran dengan pendekatan PAIKEM. Nah, dengan PAIKEM juga guru dituntut lebih kreatif dalam menyajikan proses pembelajaran. Nah, di sini kita diharapkan bisa menemukan metode-metode atau model-model yang berbasis pendekatan PAIKEM. Nah, jadi seorang guru diharapkan dituntut mampu terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Nah, siswa akan lebih kreatif berinteraksi dan mengeksplorasi pengetahuannya sehingga hasil pembelajaran akan lebih meningkat dan kompetensi pun akan lebih meningkat lagi. Ya. Nah, di sini ada hal-hal penting dalam mengimplementasikan PAIKEM. Nah, yang pertama, kita harus memahami sifat yang dimiliki siswa. Nah, dengan adanya kita mengerti adanya memahami sifat-sifat yang dimiliki oleh siswa kita bisa memilih model-model pembelajaran atau metode pembelajaran yang cocok untuk siswa.
Kemudian memahami perkembangan kecerdasan siswa, jadi menyesuaikan model pembelajaran yang mampu atau mendukung kemampuan siswa tersebut. Nah, di sini diharapkan guru juga mengenal siswa secara perorangan. Nah, jadi supaya tidak terjadi apa salah paham mungkin. Nah, jadi kita secara langsung bisa lebih mengenal kepada siswa kita sendiri. Nah, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, jadi kita sebelum memilih metode atau model pembelajaran yang berbasis pendekatan PAIKEM, kita bisa memilah-milah apakah model tersebut mampu untuk meningkatkan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Kemudian mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Nah, kita menyiapkan kelas agar lebih menarik, nyaman. Nah, jadi kalau kelas kita sudah nyaman, nah jadi insya Allah jadi siswa itu akan merasa lebih nyaman dan lebih tenang dalam belajar. Nah, kemudian memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Jelas lingkungan sangat berpengaruh untuk terlibat langsung ketika pembelajaran. Nah, jadi sebagai guru kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Kemudian memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Nah, jadi bukan hanya kita memberi ujian, ulangan, tetapi kita harus bisa melihat apakah itu bisa mengukur keberhasilan pembelajaran kita atau perubahan siswa ke arah menjadi lebih baik seperti itu. Nah, jadi bukan hanya untuk patokan dapat nilai saja, tapi perubahan perilaku, tingkah laku mereka ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Nah, di sini mungkin kita melihat bagaimana perilaku dan kondisi dari siswa tersebut. Nah, jadi kita setidaknya langsung ada hubungan baik dengan siswa. Nah, jadi kita mengerti bagaimana keadaan mereka ketika mereka di kelas, bagaimana suasana mereka dalam belajar di kelas seperti itu. Ya. Nah, di sini ada salah satu beberapa model-model pembelajaran PAIKEM yang bisa kita terapkan agar bisa pembelajaran kita sesuai dengan pendekatan PAIKEM, yaitu pertama pembelajaran kontekstual, kemudian pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini pembelajaran berkelompok. Nah, contohnya seperti TGT, seperti STAD, Jigsaw. Nah, mungkin itu lebih bisa mewujudkan pembelajaran PAIKEM. Nah, kemudian pembelajaran terpadu seperti pembelajaran tematik. Kemudian pembelajaran berbasis TIK. Nah, jadi di sini adalah beberapa model pembelajaran yang bisa meningkatkan atau bisa mewujudkan pembelajaran PAIKEM. Nah, jadi pembelajaran itu akan aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan seperti itu. Mungkin ada lagi model-model yang lain yang bisa mewujudkan pembelajaran PAIKEM tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa saja. Jadi boleh nanti bisa ditambahkan lagi atau mungkin nanti ada waktu selanjutnya kita akan membahas tentang model-model pembelajaran PAIKEM. Ya, sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya.